لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah Tarwih yang dimuliakan Allah, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita pada Allah hingga malam ini, malam-malam Ramadan masih terus kita jalani dan kita terus bermujahadah demi kesempurnaan daripada amalia Ramadan kita, dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memenangkan seluruh kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Jamaah Tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini di mana-mana, di berbagai belahan dunia, sampai di tempat kita ini, di kota kita ini, semua memperbincangkan dan berupaya mengkupas tuntas tentang hakikat Lailatul Qadar. Bagaimana kita ini dapat mendapatkan kemuliaan, kemenangan, dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang berhasil menjalankan berbagai macam keutamaan-keutamaan di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya isyaratkan berkenaan dengan ini, bahwa malam Qadar atau malam kemuliaan itu di dalam perspektif syariat Islam adalah merupakan fakta-fakta empiris. Sebagai orang beriman tentu kita harus memandangnya sebagai hal yang tak terbantahkan. Kenapa dikatakan fakta empiris? Karena secara fisik dan secara rohani keberadaannya itu nyata. Yang pertama secara fisik, bahwa terbukti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya, dan terbukti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Berbagai macam riwayat, ada yang mengatakan bahwa Nabi melihatnya tidak dalam keadaan mimpi, ada yang mengatakan dalam keadaan mimpi, berdasarkan atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritu Lailatul Qadri wa inni urituha wa inni asjudu fi tinin wa ma'in. Saya melihatnya, sungguh saya melihatnya, dan saya saat itu sujud berada pada air dan tanah. Nah, ketika dicari fakta historis, ternyata memang pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, yaitu pada malam 21 sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, bahwa pada malam 21 di antara malam-malam Ramadan
itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di atas tanah dan air karena saat itu lagi hujan. Akan tetapi Nabi tidak mengumumkan bahwa ini sekarang ini adalah malam Lailatul Qadar, nanti beberapa saat lamanya. Setelah Nabi menceritakan ini, maka para sahabat mengatakan, oh itu malam yang telah lalu. Sungguh disitulah Rasulullah sampai kelihatan ada tanah melengket di jidatnya. Kemudian yang kedua adalah fakta nyata keberadaan Lailatul Qadar ini adalah di dalam Al-Quran sendiri itu 3 kali disebut. Dan siapa yang meyakini, dan kita sebagai orang mukmin tentu meyakini dengan seyakin-yakinnya semua berita yang dibawa di dalam Al-Quran itu pasti benar dan nyata. Ya. Di situ dikatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. 3 kali penyebutan. Ini juga sebagai simbol-simbol sebenarnya bahwa penyebutan 3 kali ada penyebutan ganjil. Ternyata ada relevansinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan carilah di malam-malam ganjil. Itu ada relevansinya. Kemudian ada satu kata di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa Nabi itu mengetahui dan memahami. Adalah kata-kata wama adraka. Para ulama dan ahli-ahli tafsir bahasa mengatakan berbeda itu pengertian antara wama yudrika dan wama adraka. Kalau wama yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya, banyak itu juga di dalam Al-Quran. Itu faktanya Nabi belum tahu, memang betul-betul belum tahu. Tahukah kamu, tetapi menggunakan kata-kata wama yudrika, itu Nabi memang belum tahu berita itu. Tetapi ketika wama adraka, menurut ahli bahasa Fadil As-Samarra'i, dia katakan itu Nabi sudah tahu. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Jadi sungguh sebenarnya Nabi sudah tahu, tetapi ditanya lagi hanya sebagai penegasan. Dan dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwa kejadiannya Nabi itu ingin menerangkan kepada kaum muslimin bahwa seperti inilah Lailatul Qadar, tetapi dibuat lupa. Inni unsituha wa nusituha. Saya dibuat lupa. Nah, kenapa dibuat lupa? Karena ini akan disyariatkan. Sesuatu yang dikerjakan Nabi adalah disyariatkan agar supaya syariatnya tetap tidak diketahui secara pasti dan tetap dicari. Itu adalah fakta empiris kedua. Yang ketiga adalah bahwa setiap tahun itu terulang, pasti ada setiap tahun, dan ini tak terbantahkan oleh siapapun. Dengan demikian bahwa ini merupakan satu hal yang perlu ditebak. Tapi tebaknya harus penebakannya dengan secara tepat. Satu lagi yang harus kita buktikan bahwa malam kemuliaan ini merupakan fakta rohani, yang fakta secara rohani yang dibenarkan baik dari segi keyakinan ataupun dari segi pemikiran. Yang pertama adalah disepakati bahwa itu adalah merupakan kemuliaan. Orang yang mendapatkan ibadah-ibadah pada malam Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, mendapatkan kemuliaan di mana ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, artinya itu adalah fakta bahwasanya secara rohani, ya, secara spirit adalah merupakan suatu hal yang besar dan diyakini seyakin-yakinnya bahwa itu lebih baik daripada beribadah atau mengerjakan amalan selama 1000 bulan. Kemudian yang kedua adalah bahwa malam kemuliaan itu merupakan malam turunnya rahmat. Bukti turunnya rahmat adalah bahwa malaikat itu turun.
tanazzalu malaikatu warruh, adalah turunnya malaikat biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Turunnya malaikat menunjukkan turunnya rahmat, dan malaikat ini dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin. Dengan izin, apa yang ingin dikerjakan adalah membagi-bagikan kepada seluruh umat manusia kemuliaan ini dan mendoakan orang-orang yang akan mendapatkannya. Dan ia memang betul-betul berada, seluruh malaikat yang ada di alam raya ini turun di muka bumi. Itu adalah menunjukkan bahwa satu rahmat turun pada malam itu secara spiritual. Kemudian yang ketiga adalah malam ini dikenal dengan salamun hiya. Al-Quran sendiri memberikan simbol-simbol. Salamun hiya artinya keselamatan. Tidak ada pada malam itu hal yang buruk yang dituliskan oleh para malaikat. Yang diturunkan yang berupa rahmat itulah semua kemuliaan. Andai ada yang meneliti dan bisa memperkirakan malam-malam di bulan suci Ramadan, malam yang paling kurang terjadi hal-hal buruk, maka itu pasti akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi ini belum ada yang mencoba menelitinya. Ya, silahkanlah kalau ada mahasiswa mencoba meneliti malam-malam yang dianggap diperkirakan ada Lailatul Qadar. Sebab ada keterkaitan antara kata-kata salamun hiya Lailatul Qadar hatta matla'il fajar. Para ulama mencoba untuk merumuskan hal ini dan mengatakan bahwa kata-kata salamun itu adalah seluruh kadar ketentuan pada manusia itu diperbaiki dan lebih ditakdirkan lagi sesuai dengan doanya ke arah yang lebih baik. Bukan, tidak ada yang ke arah lebih buruk. Kenapa? Karena kata salamun hiya, keselamatan. Arti yang lain lagi adalah memang malaikat turun menyalami satu persatu. Disalami orang-orang dan ada yang disentuh, maka air matanya akan menetes. Kemudian inti dari semuanya ini adalah demi untuk kebahagiaan manusia, dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada manusia itu waktu untuk berada di muka bumi ini. Waktunya adalah sepanjang hidupnya. Kemudian dari waktu itu dipilih tahun-tahun. Itulah tahun-tahun yang terulang setiap tahun. Kalau kita hitung dengan Hijriah, maka setiap kali datang Ramadan itu adalah satu tahun. Kemudian dari tahun-tahun ini dipilih lagi bulan-bulan, yaitu dari tahun ini yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada bulan Ramadan, setiap terulang bulan Ramadannya, disitulah. Kemudian di bulan Ramadan ada malam. Jadi begitu spesialnya ini waktu yang diberikan oleh Allah pada kita dalam hidup, itu lebih fokus lagi. Dan ini demi kebahagiaan manusia. Kemudian dari fakta-fakta ini, baik fakta fisik atau fakta secara rohani, maka kita dituntut untuk memecahkan dengan tebakan-tebakan yang tepat. Kita memang disuruh menebak, mencarinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan memang mencarinya. Dan tidak dipastikan ini dan itu, tetapi semua orang harus berusaha untuk menebaknya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah para sahabat dengan konsepnya masing-masing yang jelas. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadr ma aqulu fiha." Hai Rasul, andai aku tahu suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa kira-kira yang aku kerjakan? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'afwan. Ya. Berdoalah. Jadi itu adalah rumusan pertama bagaimana memecahkan ini, adalah mencari malam-malam yang di mana kita merasa nyaman dan yakin, berdoalah itu. Yang kedua adalah ada rumusan ganjil. Ada ganjil genap. Nabi mengatakan, ya, iltamisuha fi
as-sab'il awakhir, atau pada 7 yang terakhir. Fil watri, ya, di bagian witir, di bagian ganjil. Jadi itu adalah satu rumusan yang harus dipecahkan. Kemudian ditentukan 10 malam terakhir. Kemudian ditentukan lagi 7 malam terakhir. Subhanallah. Ya. Ada di antara sahabat yang menghitung jumlah kalimatnya ayat itu. Jumlah kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Jumlah katanya itu kalau kita hitung, menurut para ulama, saya sendiri belum pernah hitung, tetapi buku yang kita baca mengatakan kalau kita hitung jumlah kata surat Al-Qadar itu jumlahnya 27 kata. Ya. Nah, hal itu menguatkan para sahabat yang berusaha untuk memecahkan simbol-simbol yang ada di dalamnya itu pada malam 27 Ramadan, dan itu diyakini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir adalah cara memecahkan hal ini adalah dengan fokus. Itulah mengapa di 10 akhir bulan suci Ramadan Nabi mengerjakannya dengan beriktikaf. Kenapa? Karena fokus. Orang yang fokus itu adalah orang yang mengamati, mencari, dan sedikit pun tidak pernah akan lepas pandangannya pada sesuatu yang dia perhatikan. Ya, bagaikan seekor binatang yang mencari mangsanya, itu dilihat di lubang ini, dia tidak akan pernah berkedip melihat. Nah, seperti itulah tata cara kita di dalam mencari kemuliaan-kemuliaan. Yang jelas, hati ini harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berdoa, ya Allah, andai Engkau menurunkan kemuliaan pada malam ini atau kepada malam-malam berikutnya, ya Allah, andai Engkau menurunkan kemuliaan pada malam, maka liputilah kemuliaan itu kepadaku, ya Allah. Dan andai Engkau menurunkan sesuatu hal yang Engkau muliakan kepada hamba-hambamu, maka ikutkanlah saya pada hamba-hambamu. Seperti itu. Yang jelas, doa pemungkasnya adalah minta pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang perlu kita jelaskan, karena pada minggu-minggu ini hampir seluruh manusia berfokus pada ini, dan ada yang melakukan i'tikaf, baik itu i'tikaf secara full ataupun hanya juz'i. I'tikaf hanya beberapa waktu lamanya. Yang jelas dalam mazhab Imam Syafi'i katakan bahwa selama orang itu masuk ke dalam masjid dan mengatakan nawaitul i'tikafa fi ma dumtu fihi, maka itu dia walaupun hanya sekejap saja di dalam, dia sudah dinilai i'tikaf. Tetapi kalau dia tidak berniat, maka tidak ada pahala i'tikaf. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi.